Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini yang ingin Romo berikan adalah masih terkait dengan pertobatan. Saudara, pertobatan di dalam kehidupan kita itu adalah sangat penting dan memegang peranan penting. Karena dengan pertobatan itu, maka kita tahu bahwa kita berusaha untuk memerangi, untuk mencoba membersihkan kerak-kerak dosa yang ada di dalam kalbu ini. Menunjuk pada artian ada kerinduan untuk laku suci. Ada kerinduan untuk membersihkan dosa. Ada kerinduan untuk meninggalkan sifat kedagingan dan ingin menyatu dengan Allah. Karena realita inilah, maka jangan pernah kita mengingat-ingat dosa-dosa masa lampau. Memang banyak orang berpendapat bahwa dosa-dosa masa lampau itu perlu diingat sebagai pemicu untuk tidak melakukan hal yang sama. Tetapi itu sangat sulit. Kalau dosa-dosa masa lampau itu mengenakkan, maka cenderung kita akan mengulang. Cenderung kita akan melakukan sesuatu yang sama. Kalau sampai ini terjadi, maka keinginan untuk bertobat itu tidaklah mungkin terjadi. Tetapi kita senang dengan apa yang kita lakukan pada masa lampau. Nah, terkait dengan hal inilah, Jana Suci Markus itu mengatakan demikian. Adalah berbahaya untuk mengingat-ingat dosa-dosa sendiri di masa lampau secara rinci. Mengapa demikian? Sebab jika mereka menduka kamu, mereka akan menjauhkanmu dari pengharapan. Berarti kalau demikian mengingat dosa masa lampau itu sangat berbahaya dan sangat mempengaruhi di dalam perilaku hidup kita. Jika masa lampau itu sangat mendukakan kita, maka kita akan terseret di dalam situasi yang tidak ada harapan. Kita akan kecewa. Ya, kita akan merasa sedih. Nah, kesedihan yang tanpa didasarkan terhadap Allah inilah yang menjadikan kita tanpa harapan. Tetapi jika mereka diingat tanpa kesedihan, mereka akan menarikmu pada kekotoran sebelumnya. Jadi kalau demikian sangat bahaya suatu misal kita melakukan sesuatu yang menyenangkan nafsu, menggairahkan nafsu, dan merasa tidak ada kesedihan. Maka kita akan cenderung melakukan hal yang sama, padahal itu sesuatu yang dosa sekali. Nah, kalau demikian, mengingat dosa-dosa masa lampau itu tidak perlu. Tetapi kita perlu untuk melangkah ke depan, masuk di dalam hidup yang suci, penuh pengharapan dan rahmat. Artinya apa? Artinya kita memfokuskan hidup kita lain daripada apa yang kita lakukan pada masa lampau. Tetapi dengan laku suci, laku baik, dan berusaha untuk memenangkan atau mengalahkan nafsu-nafsu yang ada di dalam kalbu kita. Kemarahan, percekcokan, kejahatan, iri hati, dengki, kesombongan, dan sifat-sifat jelek lainnya. Itu harus kita hancurkan. Tentu saja menurut kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Perlu adanya sosok yang suci, sosok yang sempurna, sosok yang kuat untuk kita mintai tolong,
yaitu melalui rohnya di dalam kehidupan kita. Ya, maka dikatakan ini, mereka akan menarik pada kekotoran sebelumnya. Jika engkau ingin membawa kepada Allah suatu pengakuan yang tak bercacat, maka jangan mengingat-ingat dosa-dosamu secara rinci. Jadi artinya bahwa kita fokuskan kepada Allah. Artinya kita mencari harta surgawi. Nah, mencari harta surgawi itu tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Tetapi ada metania, ada kesadaran yang dalam di dalam kalbu ini, dan ada keinginan yang keras untuk hidup suci di hadapan Allah. Nah, keinginan keras untuk hidup suci di hadapan Allah inilah membangkitkan hati dan kalbu kita untuk memerangi keegoisan, kesombongan, kejahatan, dan sifat-sifat jelek lainnya yang ada di dalam kalbu kita. Jadi kalau demikian, kita ini adalah hidup yang memfokuskan kepada Allah. Juga sudi menanggung penderitaan yang akan datang karena dosa-dosa itu. Jadi kalau demikian kita siap di dalam hidup kita sebagai orang Kristen untuk senantiasa perang terhadap dosa yang telah merasuk dan mengotori kalbu ini. Ya, yang mengotori kalbu ini, kita siap di situ. Dengan demikian, kesiapan kita ini akan menjadikan semangat yang membara di dalam kalbu kita untuk memerangi segala kerak dosa yang bercokol di dalam kehidupan kita karena menggunakan kehendak bebas salah. Ya, juga dikatakan oleh Jana Suci Sileon dari Athos demikian. Tuhan sangat mengasihi orang berdosa yang bertobat dan penuh belas asih merangkulnya di dadanya. Kita melihat di sini sikap Allah. Makanya kalau Allah dikatakan maha pengasih dan penyayang, itu nyata. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya akan dirangkul oleh Allah. Artinya Allah tidak pernah menolak, dirangkul, disayang, seperti halnya anak yang terhilang. Mari anakku, datanglah kepadaku. Artinya bahwa Allah itu tidak mengingat dosa-dosa anak yang telah durhaka itu. Karena apa? Ada kerinduan anaknya untuk datang kepada Bapa dengan penuh kerinduan yang sangat, hidup sebagaimana di dalam keluarga Allah. Jadi kalau demikian, jelas pertobatan ini memegang peranan penting di dalam hidup ini. Ya. Kemana saja engkau selama ini anakku, aku telah lama menunggumu. Coba kita lihat. Kemana saja selama ini anakku, aku telah lama menunggu. Artinya ada kerinduan Allah. Untuk apa? Untuk menerima orang-orang yang bertobat. Berarti kalau demikian Allah itu tidak pernah menginginkan manusia untuk hidup berkubang di dalam dosa terus menerus. Tetapi Allah menginginkan manusia kembali kepada fitrah yang telah ditentukan dari semula, tak bercacat celah di hadapan Allah. Sehingga layak dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah, atau terang dunia, atau garam dunia, atau suratan Kristus yang hidup. Jadi kalau demikian, kehidupan manusia ini adalah kehidupan yang harusnya merefleksikan dan memantulkan hidup Allah di dalam kehidupan kita keseharian. Hidup suci, kerendahan hati, memperhatikan orang lain, dan penuh kasih kepada siapapun itu, bahkan kepada musuh-musuh kita.
Mengapa demikian? Karena kita ini satu esensi di dalam kemanusiaan. Menyakiti orang berarti menyakiti diri sendiri. Ya, mengasihi orang berarti mengasihi diri kita sendiri. Karena kesatu esensi inilah yang menjadikan kita merasa apa yang dirasakan oleh orang. Melihat wajah orang lain seperti wajah kita sendiri. Ya, Tuhan memanggil semua ciptaan untuk datang kepada dirinya dengan suara Injil dan dengan suara terdengar di seluruh dunia. Ya. Jadi kalau demikian dengan suara Injil artinya suara yang bajik, suara yang bagus dan nice to be heard. Ya. Jadi kalau demikian hidup manusia selalu diingatkan untuk kembali kepada fitrah. Hidup suci tak bercacat di hadapan Allah. Ya, datanglah padaku, dombaku. Aku telah menciptakanmu dan aku mencintaimu. Ya, makanya manusia dikatakan sebagai gambar atau refleksi dari apa yang ada di dalam Allah. Karena itulah manusia itu dikatakan sebagai mahkota penciptaan, the king of the world, raja dari dunia. Karena apa? Karena manusia adalah citra daripada Allah itu sendiri. Ya, cinta kasihku kepadamu telah membawaku ke bumi. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak menginginkan manusia itu berdosa. Jadi kalau demikian program Allah itu tetap satu dan sama, dosa atau tidaknya manusia. Allah itu tidak pernah berubah dengan planningnya. Manusia diharapkan untuk sama seperti dirinya. Makanya kata Ignatius bahwa Sang Sabda jadi manusia supaya manusia dapat menjadi seperti Allah. Artinya diangkat derajatnya kembali pada posisi yang telah Allah tentukan dari semula sebagai gambar yang tanpa cacat, atau dikatakan sebagai Kristus kecil. Ya. Aku menanggung derita atas segala sesuatu demi keselamatanmu, dan aku ingin engkau semua tahu kekasihku, dan berkata seperti para rasul di Gunung Tabor, Tuhan adalah baik bagi kamu untuk bersama engkau. Jadi kalau demikian jelas bahwa manusia itu harus kembali kepada pangkuan Allah. Karena disitulah tempatmu. Disitulah tempat kita bernaung. Disitulah tempat di mana kita berada. Yaitu hidup dalam kesucian. Juga Jana Suci Ignatius mengatakan, mereka berdiri jauh-jauh dari orang yang mengaku dosanya. Ya, sebab dosa digagas dan diperkuat oleh kebangkitan dari natur yang telah jatuh. Jadi kalau demikian dosa ini selalu merongrong di dalam kehidupan kita karena natur kita karena menggunakan kehendak bebas dan salah menjadi salah dan tidak bertahan terhadap penyesalan dan pernyataan. Dalam sakramen pengakuan, segala dosa yang dilakukan di dalam perkataan, perbuatan, atau pikiran dengan tegas dibasuh bersih. Makanya sakramen pengakuan dosa dikatakan sebagai baptisan kedua. Artinya apa? Untuk membersihkan kerak-kerak dosa karena kita masih hidup di jagat ini. Kita sebagai gereja yang sedang berjuang. Berjuang apa? Untuk mendapatkan kesucian. Berjuang apa? Untuk mendapatkan pengharapan. Berjuang apa? Untuk mendapatkan pertahanan. Berjuang untuk pembaruan dan keselamatan.
Jadi kalau demikian, kehidupan manusia di jagat ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tetapi struggling to get what is called salvation, what is called renew in our life. Ya, pengakuan dosa diperlukan untuk dapat benar-benar berpaling dari dosa sebelumnya dan untuk melindungi diri dari jatuh ke dalam dosa di masa depan. Artinya ini adalah jaga-jaga. Kita diingatkan, kita dituntun, kita dibawa kepada lautan ilahi supaya kita tidak jatuh kepada dosa-dosa yang akan datang. Roh akan memimpin kita kepada kesucian. Roh akan memimpin kita kepada laku becik. Roh akan memimpin kita kepada pengharapan di dalam Allah. Tidak ada jalan yang membantu untuk menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh dosa sampai mati, sebagaimana pengakuan dosa yang sering. Jadi untuk membantu kita menghancurkan dosa, meluluh lantakkan dosa yang menggerogoti di dalam diri kita adalah pengakuan dosa. Barang siapa yang mengikat apa yang dijagat akan terikat di surga, melepaskan apa yang dijagat akan terlepas di surga. Artinya bahwa pengakuan dosa terus-menerus yang kita lakukan is very important for our life, to get what is salvation, to get what is union with God. That is very important in our life. Karena itu kita harus melakukan itu supaya kehidupan kita dituntun, kehidupan kita diterai, dan kehidupan kita diterangi untuk berjalan di dalam lautan kasih ilahi dan di dalam jalan-jalan Allah. Karena itu pengakuan dosa sangat penting di dalam kehidupan kita agar kita tetap jalan di dalam jalan Allah. Demikian paparan yang dapat Romo berikan pada saat ini. Kiranya ini dapat menjadi landasan kita untuk hidup di jagat, hidup dalam kesucian yang disertai dengan pertobatan terus-menerus. Nun, Tuhan memberkati kita semua.